Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saudara pastikan selalu sehat dan tetap selalu bersemangat dan jalankan prokes. Karena Tuhan juga bilang dalam firman-Nya berkata bahwa tubuh kita bait sucinya, bait kudusnya. Sebab itu kita harus jaga, harus pelihara secara jasmani, kita harus pelihara, dan terlebih secara rohani, saudara, agar kehidupan kita selalu menjadi saksi bagi banyak orang. Mari saudaraku, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang ajaib, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Hidup kami terpelihara sampai saat ini. Dan Tuhan, mari kiranya Engkau menjamah setiap kami yang menyaksikan tayangan ini, baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik mereka ada di rumah saat ini, di mana mereka melihat tayangan ini. Tuhan berkati mereka. Engkau memberikan kelegaan bagi yang berbeban berat. Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang anak-anak-Mu hadapi. Dan Engkau memberikan kesembuhan buat orang-orang, anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dan itu terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama Yesus itu nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Dan tidak ada di kolong langit ini hanya satu nama, Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus juru selamat kami yang hidup. Yesus gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, ada sukacita? Saya berharap kita semua selalu bersukacita. Ya. Sukacita itu tidak terbatas dengan kondisi situasi apapun. Sukacita itu jangan sampai hilang. Damai sejahtera itu jangan sampai hilang dalam diri kita oleh karena hal-hal yang mempengaruhi hidup kita. Untuk itu Tuhan mau kita memandang Dia terus, ya. Saat ini saya mau mengajak saudara membuka di dalam Injil firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-44. Injil Matius yang ke-13 ayat yang ke-44, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya kembali. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Haleluya. Saudara, hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam. Ya, apa sih itu harta yang terpendam? Yang selama ini orang tidak pernah dapat. Satu, tidak semua orang mendapatkannya, yaitu keselamatan. Itu harta yang terpendam. Untuk itu kita harus menggalinya sehingga orang lain bisa melihat harta itu. Keselamatan. Ya. Saudaraku, keselamatan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang dapat dikerjakan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan dengan karena perbuatan baik kita,
bukan karena kekayaan kita, tetapi itu kasih karunia Tuhan kepada kita, dan Dia yang dapat mengerjakannya. Seseorang diselamatkan itu adalah pilihan. Jadi hal kerajaan surga, yaitu bicara surga, adalah sesuatu hal-hal rohani. Ya saudara, bukan hal-hal duniawi, namanya juga surga. Apalagi suatu kerajaan. Suatu kerajaan dunia saja ada panglimanya, ya, ada ratunya, ada rajanya, ya, itu duniawi. Ada penjaga, pengawal, permaisuri. Nah, ini kerajaan surga. Berarti kita berbicara kepada hal-hal surgawi, hal-hal rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Kerajaan surga di sini diumpamakan harta yang terpendam, ya. Misalkan begini saudara, ada pendulang emas, ya, setiap hari pekerjaannya mendulang emas. Dia ambil emas itu kecil-kecil, dia kumpulkan, ya, lalu dipilih emas itu, kumpulkan, dicari, ya mungkin diayak dan sebagainya. Itu pekerjaannya dia setiap hari seperti itu. Nanti dijual dan menghasilkan uang. Nah, suatu saat saudara pendulang emas ini, ya, suatu saat menemukan emas yang besar sekali, besarnya segede rumah. Bagaimana reaksi pendulang emas ini, saudara? Saudaraku, kalau kita menemukan sesuatu yang besar, yaitu suatu keselamatan yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan, mendapatkan emas yang besar itu, apakah saudara masih mau cari yang kecil-kecil? Apakah pendulang emas ini masih nyari lagi yang kecil-kecil? Tentu tidak, saudara. Ya, dia tinggalkan itu yang kecil-kecil. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan yang besar itu. Kalau saudara masih sudah mendapatkan yang besar, masih mencari yang kecil juga, itu namanya saudara serakah. Jadi hal kerajaan surga diumpamakan seperti orang, ya, seperti harta yang terpendam, dan orang cari harta itu. Apa sih harta terpendam itu? Ya, keselamatan itu yang tidak pernah orang tahu, ya, yang tidak terjadi atau tidak semua orang mendapat anugerah itu. Makanya saudara perlu, yang sudah mendapatkan harta terpendam itu, saudara perlu membagi, memberitakan, ya. Juga jangan dipendam terus, saudara. Itu tidak baik, saudara, ya. Jadi hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang. Nah, suatu ketika ada seorang petani datang yang setiap hari kerjanya menanam, mungkin bercocok tanam padi atau apa. Nah, suatu ketika dia menemukan di ladang itu suatu harta, suatu mungkin peninggalan-peninggalan yang zaman dulu, zaman kerajaan dulu, zaman kuno, ya. Yang dia suatu saat lagi menggali itu tanah, lalu dia temukan suatu benda zaman kuno, dan benda ini kalau dijual itu mendatangkan uang yang harganya cukup mahal, nilainya cukup banyak. Lalu dipendamkannya lagi. Dia udah dapet harta itu, dipendam lagi. Nah, maksudnya di sini saudara, dia sudah dapat kasih karunia Tuhan, dia sudah dapat keselamatan, tetapi dia pendam lagi. Dia tidak mau berkarya buat Tuhan, dia tidak mau bagikan kepada orang lain, dia tidak mau memberitakannya kabar keselamatan itu kepada orang lain, ya. Dia pendam lagi, saudara. Sehingga oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Nah, oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Saudara, kalau bersukacita itu adalah satu ciri khas anak-anak Tuhan, ya enggak? Ciri khas orang percaya, bersukacita.
Orang Kristen lahir ada nyanyian. Sukacita dong. Kematian pun ada nyanyian. Lagi susah pun saudara nyanyi. Ya. Dalam situasi kondisi apapun, orang Kristen tuh selalu nyanyi. Kenapa saudara? Karena bersukacita. Sukacita itu penting saudara. Sukacita itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, ya. Bahkan dalam penguburan pun orang Kristen masih tetap nyanyi saudara. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat, sambil tanah digali-gali. Tetap nyanyi, tetap sukacita. Karena itu cerminan, ciri orang yang sudah mendapatkan keselamatan, pasti hatinya bersukacita. Menjadi pertanyaan kalau saudara tidak ada sukacita. Itu kenapa? Makanya firman Tuhan berkata, tujukanlah pandanganku hanya kepada Tuhan. Kalau pandangan kita tertuju kepada dompet kita yang kosong setiap hari, maka kita tidak pernah akan ada sukacita. Kalau pandangan kita tertuju kepada masalah kita setiap hari, maka sukacita itu tidak ada dalam diri kita. Yang Tuhan mau, pergilah ia menjual seluruh miliknya, ya. Dia bersukacita pergi menjual seluruh miliknya. Dia jual-jualin tuh. Dia punya mungkin BMW 10, ya, mungkin Jaguar 6, ya, mungkin juga punya rumah mewah 30, mungkin punya istri yang cantik-cantik. Kalau dia laki-laki, istri yang cantik-cantik ada 15. Mungkin juga sebaliknya kalau dia wanita, ya. Ini bicara apa? Suatu kekayaan. Dia jual, semua dia jual. Mungkin orang ini belum bertobat waktu itu, belum terima Yesus, ya. Tapi ketika dia mendapatkan kasih anugerah, dia mendapatkan keselamatan, dia menemukan harta yang terpendam itu, yaitu tentang kerajaan sorga, tentang keselamatan itu, dia jual. Dia tinggalkan kehidupan lamanya. Dia tinggalkan seluruh kekayaannya. Dia tinggalkan seluruh apa yang dia dapat. Dan dia bersukacita karena dia sudah menemukan. Untuk itu dia membagi, ya. Dari hasil jualnya itu dia membagi. Bukan dikantongin sendiri, bukan dipendam sendiri, tetapi dia berbagi. Karena apa? Dia sudah menikmati berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saudaraku, saya percaya setiap kita yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, pasti dia akan bercerita. Ya, dia akan berbagi. Bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan yang intim, bagaimana dia ketika menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi, bagaimana dia mengecap dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, pasti dia akan cerita. Dia pasti akan berbagi. Dan hatinya selalu bersukacita karena kebaikan Tuhan terhadap dia setiap hari. Luar biasa saudaraku hal kerajaan surga itu. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus Kristus yang dapat mengerjakannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Dunia tidak bisa memberikan itu. Sukacita yang dunia berikan mungkin sesaat saja, tidak kekal. Mungkin pada saat itu dia ya ketawa ketiwi ya dengan teman-temannya. Tetapi mungkin itu hanya sesaat. Mungkin dia pulang nanti akan tetap dengan permasalahannya. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita mengundang dia secara pribadi dan kita hidup di dalam bait-Nya, dia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam dia, sukacita itu terus mengalir. Dan itu tidak dibatasi dengan kondisi apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu pastikan saudara yang sudah mendapatkan harta terpendam itu, saudara nikmati, saudara bagikan sukacita itu ya, sehingga orang lain dapat mengecap akan kebaikan Tuhan. Sehingga orang lain dapat merasakan dampak yang saudara
rasakan, yang saudara alami ketika saudara hidup bersama Tuhan. Ya, saudaraku. Jadi berbahagialah kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, yang sudah mendapatkan harta yang terpendam itu. Dan harta terpendam itu tidak bisa dimiliki oleh duniawi, diberikan oleh duniawi, tetapi hanya Yesus Kristus Tuhan yang dapat memberikannya. Dan Dia yang sanggup memberkati hidup saudara, sehingga hidup saudara selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itu yang diinginkan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya terus menerus, tidak dibatasi dengan baik buruknya keadaan, tetapi kita tetap bersuka cita. Meskipun keadaan kita terhimpit, tapi hati kita ketika kita tujukan kepada Tuhan, sukacita itu ada, dan ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Baik saudaraku yang kekasih, saya berharap saudara yang belum mendapatkan harta terpendam itu, mari cari dan cari dengan cara berbagai macam. Saudara bisa berdoa, ya, dengan secara doa masing-masing saudara. Bagi yang belum terima Yesus, katakan, "Hai Yesus, kalau memang Engkau itu ada, tampakkanlah Engkau dalam hidupku, jamalah aku dan berperkara dalam hidupku, tunjukkan bahwa Engkau itu Tuhan yang hidup." Tapi bagi saudara yang sudah menerima Dia, saudara undang terus Dia, bangun hubungan yang pribadi, hubungan yang intim setiap hari kepada Tuhan. Artinya harta terpendam itu dijaga, dipelihara oleh saudara. Dan ketika saudara hidup di dalam Tuhan, diberkati Tuhan, saudara harus bagikan berkat itu, saudara, ya. Jangan dipendam sendiri. Jadi kalau istilah dulu itu, kita itu harus seperti ini, ya. Terima menabur, terima menabur. Jangan sudah terima saudara begini terus. Itu juga tidak baik, saudara. Yang ada saudara akan begini terus. Dan saudara menabur terus pun tanpa saudara menerima juga tidak baik, ya saudara. Jadi saudara harus memperhatikan hidup kita, mengasihi diri kita, juga mengasihi orang lain. Dengan cara apa mengasihinya? Ya saudara bangun iman saudara, ya, secara pribadi dengan hubungan yang baik dengan Tuhan, dan mengasihi sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Resiko apaan sih? Waktu kita ambil keputusan, ada-ada aja. ada risiko. Resiko apaan sih, Bang? Waktu kita terima Tuhan Yesus, Oh gitu. ada risiko. Itu dia. Iblis pasti kagak diem aja. Itu emang musuh besarnya, Bang. Ada risiko. Bener tuh, Bang. Keluarga benci ame kita. Dikucilin dah. Ada risiko. Yoi. Hidup kagak punya ape-ape. Wah, gawat deh. Ada resiko. Pasti ada Waktu risikonya. kita ambil keputusan, Itu dia. ada resiko. Ada risikonya. Waktu kita terima Tuhan Yesus, Pikul salib sangkal diri. ada resiko. Pasti ada risikonya.
enak ini kok ya. Apa? Kita ditebus dosanya diselamatin. Oh, Kagak enaknya mesti pikul salib. oh kayak gitu. Iya, sangkal diri, banyak orang kagak suka. Iya. Kadang-kadang dibenci keluarga, Oh. kadang-kadang mesti bokeh loh. Alias bisa jadi gembel juga tuh bang. Makanya mesti militan. Iya betul. Sekali Yesus tetap Yesus. Ada risiko Ada resikonya. waktu kita ambil keputusan. Banyak tantangan. Ada risiko Pasti ada tuh. waktu kita terima Tuhan Yesus. Pasti masuk surga. Ada risiko, Tapi ada resikonya. iblis pasti kagak diem aja. Musuh bebuyutan. Ada resiko, Mesti dihadapin tuh. keluarga benci ame kita. So pasti. Ada resiko, Pasti ada. hidup kagak punya ape-ape. Makanya